1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Berjagalah kamu, berdirilah tetap di dalam iman, lakukanlah dirimu seperti laki-laki, biarlah kamu jadi gagah. Puji Tuhan, silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada sore menjelang malam ini merupakan suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tadinya kehidupan jemaat Korintus, Paulus katakan mereka adalah kanak-kanak rohani. Mereka belum dewasa rohani. Apa yang menyebabkan sehingga Paulus mengatakan mereka adalah kanak-kanak rohani? Karena di dalam kehidupan mereka terjadi pihak memihak. Ada pihak Paulus, ada pihak Apolos, ada pihak Kepas atau Petrus, yang lain ekstrim berkata mereka adalah pihak Kristus. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12, 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Dengan perkataan itu aku bermaksud bahwa kamu masing-masing ada berkata. Dengan perkataan itu aku bermaksud bahwa kamu masing-masing ada berkata. Bahwa aku ini pihak Paulus. Aku ini pihak Paulus. Aku ini pihak Apolos. Aku ini pihak Apolos. Aku ini pihak Kefas. Aku ini pihak Kepas. Aku ini pihak Kristus. Aku ini pihak Kristus. Jadi kita lihat di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus ini terjadi pihak memihak. Dan ini adalah gambaran kanak-kanak rohani. Sehingga Paulus katakan susu kuberikan, maksudnya firman yang lembut, tidak dengan keras karena mereka belum tahan. Di dalam 1 Korintus 3 mulai ayat 1, hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Maka susu kuberikan kamu, bukannya makanan, karena kamu belum tahan. Bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan. Sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki dan pertengkaran di antara kamu, bukankah kamu di dalam tabiat duniawi serta melakukan cara orang duniawi? Karena apabila seorang berkata aku ini pihak Paulus, dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Jadi kita lihat salah satu ciri orang duniawi, meskipun sudah percaya kepada Tuhan, kalau ada pihak memihak di dalamnya, Paulus katakan itu orang duniawi atau kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani ini dapat terombang-ambing dengan segala jenis angin pengajaran. Datang pengajaran setan-setan, amin. Datang pengajaran akal-akal manusia, haleluya. Datang pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, glory. Semua dia terima. Karena itu sifat dari kanak-kanak rohani. Sehingga kepada jemaat yang ada di Efesus 4 ayatnya yang ke-14, apa kata Paulus di sana? Yang ke-14, supaya jangan lagi kita menjadi kanak-kanak. Jangan lagi kita menjadi kanak-kanak di dalam rohani. Beralun-alun seperti gelombang. Beralun-alun seperti gelombang. Dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Dengan semudaya manusia dan cerdiknya. Dengan segala semudaya manusia dan cerdiknya. Yang membawa kepada segala akal yang sesat. Yang membawa kepada akal yang sesat. Tapi kita berusaha untuk menjadi dewasa.
di dalam rohani, menjadi akil balik. Kalau orang yang akil balik itu dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebab itu ayat sebelumnya bagaimana Paulus mengajak jemaat yang ada di Efesus supaya mereka bertambah-tambah di dalam Kristus. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang akil balik, orang yang dewasa. Ayat yang ke-13 Efesus 4. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Persatuan iman artinya satu pemberitaan. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari berita atau pendengaran. Dan berita atau pendengaran itu adalah sabda Kristus. Jadi kalau satu iman, satu pemberitaan, yaitu pemberitaan yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Menjadi orang yang sudah akil balik, orang yang dewasa. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Jadi kita perhatikan, kita tidak bisa tinggal kanak-kanak seperti jemaat yang ada di Korintus ini. Tapi untuk menjadi dewasa harus makan makanan yang biasa. Tadi Paulus katakan bahwa maka susu kuberikan kamu bukannya makanan. Karena pertumbuhan seperti manusia dari minum susu akhirnya makan bubur, lalu makan makanan biasa, nasi, makanan keras supaya bertumbuh. Kalau orang dari lahir minum susu terus, dia tidak akan bertumbuh sebagaimana mestinya. Demikian kehidupan rohani kita. Memang kalau kanak-kanak ya diberi susu, diberi pengajaran yang mudah untuk dipahami. Tetapi semakin hari semakin dewasa, bahkan untuk mencapai kepada kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu, harus ada makanan keras. Yaitu templakan-templakan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada anak didiknya Titus. Titus 1 ayatnya yang ke-13. Titus 1 ayat yang ke-13. Maka benarlah kesaksian itu. Benarlah kesaksian itu. Sebab itu templakanlah mereka itu dengan keras. Templakanlah mereka itu dengan keras. Inilah makanan orang dewasa. Supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Supaya mereka menjadi sempurna di dalam iman. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, oleh karena nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini, mereka tidak tinggal tetap pada kanak-kanak rohani. Itu terbukti bagaimana mereka dibawa pada pendewasaan rohani. Sehingga Paulus katakan pada suratannya yang kedua, dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Berarti mereka sudah dewasa rohani. Kalau sudah dipertunangkan berarti sudah dewasa. Sama dengan orang kalau dia sudah mau ditunangkan menuju pada pernikahan, itu berarti sudah dewasa. Tapi kalau belum dewasa, sebagaimana rahasia dalam Kidung Agung Sirulasar Soleman, di sana dikatakan ada pada kami adik perempuan. Dikatakan di sana mau dipengapakan kalau orang berkata-kata akan hal itu. Dalam Sirulasar atau Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-8. Yang ke-8. Bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik. Jadi bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik, belum dewasa. Kita pengapakan adik kita itu pada hari orang berkata-kata akan hal itu. Bagaimana mau bertunangan atau mau menikah kalau belum akil balik? Berarti jemaat yang ada di Korintus ini sudah dibawa oleh Paulus karena suratannya yang kedua ini. Bagaimana Paulus mengungkapkan kecemburuannya, cemburu rohani. Aku sudah tunangkan kamu
dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Berarti sekali lagi mereka sudah dewasa rohani dengan bimbingan Paulus lewat firman yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga sekali lagi mereka sampai dipertunangkan dengan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Lepas dari apa yang dikatakan Paulus merasa cemburu kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi ada juga kekhawatirannya. Yaitu ayat yang ketiga dalam 2 Korintus 11. Tapi kita baca dulu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Hendak memperhadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Akan tetapi aku takut. Akan tetapi Paulus katakan, aku takut. Kalau kamu jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Dengan tipu dayanya. Dengan tipu dayanya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu. Rusak pikiranmu. Dan renggang daripada tulus ikhlas. Renggang dari tulus ikhlas. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Kesucian yang menuju pada Kristus. Jadi kita perhatikan, ini juga menjadi peringatan bagi kita yang sementara ditunangkan lewat firman dan roh kepada Kristus. Jangan-jangan seperti ular yang dapat memperdayakan Hawa. Karena kita perhatikan manusia pertama jatuh dari 3 keinginan. Melihat buah pengetahuan baik dan jahat asik untuk dimakan. Dan mereka makan. Kenapa? Karena ada janji kalau engkau makan engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan jadi sama dengan Allah. Itulah kesombongan. Jadi 3 hal. Keinginan mata, keinginan tubuh dia makan. Karena ada janji kalau engkau makan engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan sama dengan Allah. Itulah kesombongan. Dan cara ini juga yang dipergunakan oleh kuasa kegelapan. Di era modern ini. Dengan keinginan-keinginan yang ada pada kita. Sehingga Rasul Yahya katakan dalam 1 Yahya 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Sehingga ada yang berkata, bagaimana kita masih di dunia? Memang kita masih di dunia. Tapi jangan kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita baca dulu ayat 15, 1 Yahya 2. 1 Yahya 2 ayat 15. Ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Kalau barang seorang mengasihi dunia. Kalau barang seorang mengasihi dunia. Maka kasih Bapa itu tiada ada di dalam dia. Sampai di situ. Kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Kalau kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia, firman Tuhan bilang kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaan tadi, kita masih ada di dalam dunia. Tapi itulah firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Firman Tuhan selalu memberikan solusi bagaimana supaya kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke 1 Korintus 7 ayat 31, pakailah dunia seperti tidak memakai. Coba 21. Dan orang yang memakai dunia ini. Orang yang memakai dunia ini. Pakailah seperti orang yang tiada memakai. Pakailah seperti orang yang tidak memakai. Kenapa? Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Apa yang ada di dalam dunia? Jawabannya dalam ayat 16 1 Yohanes 2. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan tubuh, dan hidup dengan jemawa atau kesombongan itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Ayat 16 1 Yahya 2. Karena segala yang ada di dalam dunia. Segala yang ada di dalam dunia. Dan keinginan tubuh. Keinginan tubuh. Dan keinginan mata. Keinginan mata. Dan hidup dengan jemawa. Hidup dengan jemawa atau kesombongan. Itu bukannya daripada Bapa.
bukan daripada Bapa, melainkan daripada dunia. melainkan daripada dunia. Sampai di situ. Jadi kita perhatikan, itulah yang disodorkan oleh kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pakailah dunia seperti tidak memakai. Karena apa? 1 Yahya 2 ayat 17, dunia akan lenyap dengan keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Ayat 17. Maka dunia ini lenyap, Dunia ini lenyap, demikian juga keinginan duniawi. demikian juga keinginan duniawi. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Bagaimana supaya kita tidak mengasihi dunia? Yaitu kita harus kuat. Dalam ayat ini dikatakan berjagalah kamu. Artinya kita tetap siaga. Karena iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang dapat dilulurnya? Itulah pekerjaan dari kuasa kegelapan. Kalau kita lalai, saudara, kalau kita mulai jauh daripada Tuhan, seperti umat Israel yang lemah, letih, lesu, lelah, yang tertinggal di belakang, itulah yang dimangsa oleh kuasa kegelapan. Mulai hilang kasih yang mula-mula, cinta kita yang mula-mula. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, dan selalu firman Tuhan ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dulu. 1 Petrus 5 Ayat 8. ayat yang ke-8. Hendaklah kamu beringat, Hendaklah kamu beringat, hendaklah kamu berjaga-jaga. hendaklah kamu berjaga-jaga. Tadi berjaga, apa yang harus kita jaga? Adapun iblis seterumu itu, Iblis seterumu itu seperti singa yang mengaum, singa yang mengaum. berjalan-jalan mencari siapa yang dapat dilulurnya. Bagaimana caranya untuk menghadapi singa yang mengaum? Ayat selanjutnya, Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. lawan dengan iman yang teguh. Sebab mengetahui bahwa segala sengsara yang semacam itu juga ada berlaku di atas segala saudaramu yang di dalam seluruh Jadi kita lihat, lawan dengan iman yang teguh. Artinya kalau iman kita teguh, kita akan memperoleh kemenangan. Apapun yang diperhadapkan kepada kita, karena dikatakan di sini, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh, sebab mengetahui bahwa segala sengsara yang semacam itu juga berlaku di atas segala saudaramu. Dan Paulus pernah mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Roma, 7 penderitaan, 7 sengsara. Artinya sengsara yang sempurna tidak menceraikan dia daripada kasih Kristus. Ujian pencobaan yang sempurna sekalipun, karena tidak kebetulan dalam Roma 8 ayat 35, tapi di dalam hal itu kita sangat menang. Salinan baru, lebih daripada pemenang. Kalau orang kuat dia akan menang, kalau orang lemah akan kalah. Di dalam pertandingan biasanya yang menang adalah orang yang kuat. Jadi kita perhatikan di sini. Coba kita baca dulu Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Kesukaran-kah? 1 kesukaran, Atau sengsara-kah? 2 sengsara, Atau aniaya-kah? 3 aniaya, Atau kelaparan-kah? 4 kelaparan, Atau keadaan bertelanjang? 5 keadaan bertelanjang, Atau mara bahaya-kah? 6 mara bahaya, Atau pedang-kah? 7 pedang. Seperti yang tersurat, bahwa karena sebab engkaulah kami dimatikan berhari-hari, maka kami dihisapkan seperti domba yang akan disembelih. Ayat 37. Tetapi di dalam segala perkara Di dalam segala perkara itu kita sangat menang, kita sangat menang. Kenapa? oleh sebab Dia yang mengasihi Karena kita. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, sebagaimana janjinya kepada umat Israel. Begitu juga janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak meninggalkan kita. Coba kita baca Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Ke-10, janganlah takut, Jangan kita takut. karena Akulah sertamu. Aku Tuhan
Tuhan serta kita. Jadi kalau Tuhan serta kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Janganlah engkau bimbang, Jangan kita bimbang. karena akulah Allahmu. Akulah Allahmu, Tuhan Allah yang dengan berkata jadi. Dengan dia berfirman terdirilah. Itulah Tuhan, tidak seperti kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Aku menguatkan engkau, Tuhan yang menguatkan kita. lagi aku menolong engkau, Tuhan yang menolong kita. lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan kebenaran. Tuhan yang memapa kita dengan tangan kanan kebenaran. Tangan kanan ada panjang umur, artinya keselamatan lewat kebenaran yang memapa, menuntun kehidupan kita. Itu janji Tuhan kepada umat Israel dan datang juga kepada bapak, ibu, saya dan saudara. Sebab itu jangan kita takut, karena kalau Allah beserta dengan kita, Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 31, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Kita manusia penuh dengan keterbatasan, kita manusia penuh dengan kekurangan, kita manusia penuh dengan kelemahan. Tapi kita yang terbatas, kita yang lemah ini, kalau kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, artinya Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Sekarang apakah yang hendak kita katakan atas segala hal itu? Apakah yang kita katakan atas segala hal itu? Kalau Allah memihak kita, Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? siapakah yang dapat melawan kita? Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membantu kehidupan kita untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup ini. Dia hanya sejauh doa. Segala persoalan kita, baik pribadi kita, persoalan keluarga kita, kita serahkan kepada Tuhan. Pemazmur juga mengalami akan hal itu, meskipun dia dekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kala dia mengalami kesusahan. Tapi pengalamannya, waktu dia mengalami kesusahan, dia pulangkan kepada Tuhan akan kesusahannya. Inilah kesusahanku. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Maka ia pun akan memeliharakan engkau. Ia akan memeliharakan engkau. Pada selama-lamanya tiada yang memberi orang yang benar itu tergelincir. Jadi kita lihat, dia yang memelihara. Kalau saudara ada peliharaan di rumah, baik itu ikan, binatang, pasti saudara akan melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Dulu di sini banyak sekali burung karena saya hobi pelihara burung. Sehingga ada burung tekukur. Pada jam-jam tertentu dia bersyukur dan mengajak saya untuk berdoa. Burung sudah, binatang sudah bersyukur. Ini ajakan. Dan saya karena mencintai apa yang dibutuhkan, dia perlu minum, dia perlu makan. Tapi karena dicuri, ya malas juga saya pelihara selanjutnya. Karena hilang percuma. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi ada pelajaran yang saya ambil di situ. Kalau kita memelihara binatang, kita akan memberi dia makan. Kita akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Demikian juga Tuhan yang memelihara, apalagi Tuhan dia tahu persis apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau, kita utamakan Tuhan. Tuhan tahu kita perlu makan. Tuhan tahu kita perlu minum. Tuhan tahu kita perlu pakaian. Saudara, tapi Tuhan minta supaya kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 mulai 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir mengatakan. Jangan kamu khawatir mengatakan. Apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami makan? Atau apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami minum? Atau apakah yang hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami pakai? Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Semua itu dituntut oleh orang kafir. Padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui. Padahal Bapa di surga terlebih tahu. Segala perkara itu perlu bagi kami. Itu kita perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya.
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepada Semua itu, apa yang kita mau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi bukan cuma kerajaan Allah. Karena banyak orang cari kerajaan Allah tapi tidak mencari kebenaran. Kita bersyukur kita mencari kerajaan Allah dan kita mencari kebenarannya. Karena kalau kita cari kita akan dapat. Matius 7 ayat 7 Tuhan berkata, "Pintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan." Artinya tindakan kita untuk mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, sehingga kita dibawa kepada segala kebenaran. Dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, itulah yang membawa kita kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yahya 16. Akan tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran yang berbicara tentang Roh Kudus, maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Sampai di situ Roh Kudus yang akan membawa kita kepada segala kebenaran, sehingga tidak ada kebenaran yang terlindung, tidak ada kebenaran yang tersembunyi. Semua Tuhan ungkapkan. Seperti dalam Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menyahut dan aku akan memberitahu perkara-perkara yang besar, yang terlindung, yang tiada kamu ketahui, yang kita tidak tahu." Tuhan boleh ungkapkan itu di dalam kehidupan kita lewat kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berjagalah kamu, berdirilah tetap di dalam iman. Kalau tetap berarti tidak goyah. Dan kita jangan goyah. Seperti kata Paulus dalam pasal sebelumnya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 58. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan di dalam Tuhan, semua ada di dalam perhitungan Tuhan. Tidak sia-sia segala pengorbanan kita, usaha kita di dalam Tuhan. Coba. Ayat 58. Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi. Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi. Hendaklah kamu tetap dengan tiada bergerak. Tetap dengan tidak goyah. Berdiri tetap, sekali lagi, dengan tidak bergerak. Dan senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu mengetahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam Tuhan. usaha kita tidak sia-sia. Sekecil apapun usaha kita di dalam Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia. Sebab itu berjagalah kamu, berdirilah tetap di dalam iman. Jangan kita digoyahkan, jangan kita diombang-ambingkan dengan segala jenis angin pengajaran. Lalu lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Kalau mau dipikir bertentangan dengan 2 Korintus 11 ayat 2 tadi, seperti perawan, perempuan, bukan bertentangan. Maksud Paulus bahwa dikatakan lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Laki-laki itu adalah lambang kekuatan. Beda dengan perempuan, dan itu diakui oleh firman Tuhan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah. Sebab itu Paulus mengajak supaya biar perempuan jadi seperti laki-laki yang kuat, yang gagah. Karena sekali lagi 1 Petrus 5 tentang perempuan, bahwa perempuan itu adalah pihak yang lemah keadaannya. Ayat 3 maksud saya, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Demikianlah juga kamu, hai segala suami orang, hendaklah kamu duduk dengan istrimu dengan budi pekerti yang baik, sebab mereka itu pihak yang lemah keadaannya. Sebab mereka itu pihak yang lebih lemah keadaannya. Jadi firman Tuhan juga seperti kata Petrus ini kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithania. Dia mengakui bahwa perempuan itu dikatakan sebab mereka itu pihak yang lebih lemah keadaannya. Masih laki-laki lebih kuat,
Tapi di dalam ayat ini bagaimana Paulus mengajak meskipun jemaat yang di Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dia berkata, lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Lanjutannya, biar kamu jadi gagah. Artinya kita kuat di dalam menghadapi tantangan. Meskipun kita perempuan, tapi kita harus kuat, kita harus gagah. Bukan oleh kuat kita, bukan karena kegagahan kita, tapi berkat pertolongan Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6. Membangun Ka'bah Zerubabel bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kegagahan mereka, tapi oleh Roh. Oleh Roh Tuhan, meskipun kita perempuan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Sakaria 4 ayat 6. Lalu sahutlah ia katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah. Bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Rohku juga ia itu akan jadi. melainkan oleh Roh Kudus itu akan jadi. Demikianlah firman Tuhan seruah sekalian. Jadi kalau kita mengandalkan Roh Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita secara manusia. Kita penuh kekurangan, keterbatasan sebagai manusia. Tapi kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, ada kuasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada power yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan beroleh kuasa. Ada power yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita kalau kita memiliki Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak. Kamu akan beroleh kuasa kelak Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Kamu akan menjadi saksi bagiku. Baik di Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea, atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung. sampai ke ujung bumi. Jadi ada kuasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Jangan kita berkata saya ini lemah, memang. Tapi kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ajakan Paulus di dalam firman Tuhan ini, berjagalah kamu, berdirilah tetap di dalam iman, lakukanlah dirimu seperti laki-laki, biarlah kamu jadi gagah, akhirnya mereka menjadi dewasa di dalam iman. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada saat ini.